Sedherek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Selamat datang sekali lagi di channel kami ya Mas Boy. Betul. Channel Nuwun Sewu, dimana seperti biasa kita sudah hadir di studio kecil kita ya Mas Boy ya. Betul sekali Mas. Berarti kita sudah sampai di satu konten dimana kita akan membahas dan berdiskusi dan sedikit ngobrol-ngobrol santai gitu ya Mas Boy ya. Betul Mas Irfan. Tentang apapun yang terjadi di alam ini. Betul. Dan di momen ini Mas Bu kebetulan bertepatan di tanggal 2 Februari. Sepertinya sudah lewat, tapi suasananya masih kerasa. Masih kerasa. Dan ini juga ditandai dengan alamnya Mas Bu. Ya, masih hujan rintik-rintik. Betul. Dan ini mungkin saya Nuwun Sewu juga tahu bahwa ini masih bertepatan dengan perayaan Imlek. Dan kembali lagi kami ucapkan selamat tahun baru Imlek ya Mas. Xian Nian Kuai Le untuk sedherek Nuwun Sewu yang merayakan Imlek. Dan kembali lagi kita tidak jauh-jauh dari Imlek Mas Bu pembahasannya Gitu ya. Sebenarnya apa aja Mas Bu? Saya agak sedikit lumayan tertarik nih Mas Bu. Karena bisa dibilang Imlek ini tidak jauh dari bangsa Tionghoa yang bisa dibilang sudah lama sekali berada di bumi Nusantara ini. Betul Mas. Mungkin dari filosofinya dulu aja deh Mas Bu. Karena sepertinya filosofinya ini lumayan menarik. Ya mungkin gini, saudara Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Ini tadi pertanyaan Mas Irfan di sini filosofi ya, tentang Imlek itu sendiri. Dan ini Nuwun Sewu intinya sekali lagi jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Ini begini Mas. Jadi memang Imlek dulu itu dipakai oleh para petani yang ada di daerah Tiongkok sana Mas. Oke. Jadinya disimbolkan sebagai ini Mas. Jadinya selamat datang untuk musim semi. Kalau bahasa saya seperti itu. Okay. Kemudian juga di 3.500 tahun lalu ini ada hubungannya dengan Nuwun Sewu. Asal usulnya Mas. Seperti itu. Asal usulnya di sini yaitu ada suatu cerita di mana di negeri Tiongkok itu ada suatu semacam kayak monster Mas, yang dinamakan Nian. Jadinya di musim semi pertama itu dia sering keluar. Terus kemudian memakan hasil panen, bahkan Nuwun Sewu memakan manusia juga Mas. Jadi ya di sini Nian itu bentuknya seperti kayak campuran antara singa juga ada naganya. Nah seperti itu. Jadi kalau bahasa saya itu singa tapi ininya itu Moncongnya. Iya, moncongnya dan siungnya itu sangat panjang sekali dan giginya sangat tajam-tajam. Seperti itu. Dan dia juga mempunyai satu semacam kayak cula seperti itu. Jadi kalau bahasa saya ini ada satu hewan mitologi yang diceritakan saat itu yang pada waktu di musim semi itu keluar terus kemudian memakan hasil panen, bahkan juga memakan segalanya termasuk ternak, bahkan juga termasuk manusia. Nah, di sini pada saat itu ada seorang bijak Mas, dalam arti yang memberikan bagaimana nih agar supaya binatang yang disebut Nian itu tidak memakan hasil panen, memakan ternak dan juga memakan masyarakat sekitar yang ada di situ. Nah, kemudian istilahnya ditemukan satu inspirasi di mana Nian itu takut dengan warna merah dan bunyi-bunyian yang keras Mas. Oke. Seperti itu. Oke. Jadinya pada saat itu masyarakat pada waktu musim semi sudah mulai mencoba memberikan makanan di depan Mas. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya binatang Nian ini tidak masuk ke rumah tapi makan yang makanan yang ada di luar rumah.
seperti itu. Terus kemudian diberikan satu pernak-pernik atau perlengkapan yang berwarna merah, yang dikarenakan Nian ini takut dengan nuansa warna merah, biar si Nian ini tidak merusak gitu ya Mas. Betul sekali. Nah, setelah dilakukan upaya memberikan makanan di luar, terus kemudian Nun Sewu memberikan bunyi-bunyian yang keras. Pada saat itu sebelum ada petasan itu ini Mas, bambu yang kayak dipecahkan Mas. Seperti itu, bambu yang dipecahkan terus kemudian kan suaranya cetak gitu. Akhirnya seiring dengan perkembangan zaman terus kemudian dibikin petasan Mas. Dia suaranya lebih keras lagi. Karena yang perlu kita ketahui di sini adalah masyarakat Cina saat itu, Nun Sewu, dia juga sudah memakai misiu kan Mas ya. Kalau kita boleh menilik pada waktu kerajaan Mongol itu sudah memakai misiu juga. Karena pada waktu itu dari bangsa Tiongkok sendiri termasuk dalam satu peradaban yang teknologinya sudah maju. Ya, seperti itu Mas. Nah kemudian akhirnya diganti oleh petasan. Nah, dan pada saat itu berhasil dan Nian juga jarang muncul Mas di musim semi. Nah terus kemudian perayaan itu akhirnya diteruskan Mas. Sampai sekarang ini seperti itu. Dan mungkin ketika awalnya niatannya dari legendanya gitu. Ya betul. Ini awalnya diniatkan untuk mengusir si makhluk bernama Nian itu ya. Terus akhirnya mungkin menjadi bentuk rasa syukur gitu ya Mas. Iya betul sekali. Dan itu dengan perkembangan zaman para petani ada di Tiongkok itu kemudian dengan adanya musim semi itu semuanya itu kan keluar Mas. Tumbuhan keluar, burung-burung, terus kemudian binatang-binatang sudah mulai keluar semua. Hasil panen yang kalau bahasa saya ini Mas, musim panen ya, musim tanam, Nun Sewu. Musim tanam, terus kemudian dari bentuk rasa syukur para petani yang ada di sana, terus kemudian diadakan satu upacara seperti itu, terus kemudian sampai sekarang ini dilestarikan seperti itu. Dan mungkin dari filosofi itu sendiri, dari legendanya itu yang sampai sekarang mungkin bisa direpresentasikan dari apa yang ditunjukkan di budaya sekarang gitu Mas. Betul sekali. Dari mulai ornamen-ornamen berwarna merah, lampion, termasuk mungkin menyajikan makanan. Betul sekali. Apa ini yang terkenal Mas? Kue keranjang. Betul sekali. Mas Bro sudah dapat kue keranjang? Sudah. Kayaknya dari jenengan kayaknya. Kalau saya cuma keranjangnya. Keranjang. Kuenya ketinggalan di rumah ini. Tapi kalau misal untuk apa ya Mas Bu? Mungkin kalau misal dari masyarakat Jawa sendiri, terutama untuk yang awam untuk budaya-budaya dari Tiongkok sana, ini yang paling diketahui atau yang paling familiar itu biasanya sebuah apa sih? Kepercayaan yang mengatakan bahwa biasanya Imlek itu identik sama yang namanya hujan. Nah, apakah ini memang sebenarnya ada apa sih? Ada mitos-mitos di balik itu atau penjelasannya seperti apa gitu Mas? Menurut kacamata Mas Bu? Ya mungkin kalau bahasanya gini Mas. Sekali lagi Imlek ini kan diambil dari frasa bahasa Yingli kan itu. Mungkin kalau di Jawa itu Condro Kolo, Condro Sangkolo, bulan atau mungkin bisa dikatakan Umaria Samsiah seperti itu ya. Jadi adanya suatu bulan atau kalau dalam lusinar apa? Lunisolar ya. Bahasanya susah. Kita orang Jawa kadang ke pasar buat istilah-istilah yang agak intelek. Dan itu memang di musim semi di Cina sana karena memang sudah ditentukan waktunya, itu juga bertepatan dengan musim hujan. Seperti itu. Dari segi iklimnya mungkin ya betul sekali. Dan nanti juga akan dihubungkan dengan adanya satu Nun Sewu ya, Nun Sewu ini yang saya tahu ya Mas ya.
adanya satu posisi garis lurus antara bulan dan matahari juga yang itu Mas. Seperti itu. Yang nantinya akan mempengaruhi suatu iklim. Nah, dan itu memang ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau Imlek tidak hujan, itu nuwun sewu, rezekinya tidak seret gitu ya, seret. Cuma di sini kita jangan langsung kita makan mentah, nah gitu. Kita ambil aja dari arti hujan itu sendiri. Di sini air itu adalah sumber kehidupan, gitu. Dan itu merupakan satu anugerah dari Sang Pencipta juga, seperti itu. Karena memang kalau orang-orang biasa gini, wah ini nanti kalau Imlek kalau enggak hujan nanti banyak yang nangis, naganya nggak hidup, seperti itu ya. Mungkin itu kan hanya sebagai ungkapan ya Mas ya, seperti itu ya. Cuma memang di sini mempunyai satu filosofi di mana adanya memang suatu kondisi alam yang memang bertepatan dengan musim hujan Mas, seperti itu. Dan itu juga sudah dihitung oleh nuwun sewu orang-orang Tiongkok di mana di saat Imlek pasti nuwun sewu hujan. Ya, seperti itu. Dan mungkin bisa dibilang gini nih Mas Bu. Pada masyarakat zaman dulu yang belum mengenal uang seperti kita ini kan selalu mengandalkan panen, betul, hasil tanam dan segala macam. Jadi mungkin hujan ini benar-benar keberkahan yang betul sekali, amat luar biasa dari Gusti. Dan kebetulan juga kalau di sini kan tidak ada musim ini ya, tidak ada musim salju. Kalau di Tiongkok sana kan ada musim salju, ada beberapa musim juga. Maka itu di sana juga hujan itu juga membantu untuk nuwun sewu tanaman yang ditanam juga, kan gitu. Supaya lebih subur ya. Betul sekali, lebih subur, terus kemudian menghasilkan panen yang diinginkan, seperti itu. Dan alhamdulillah juga nggih sederek nuwun sewu Imlek tahun ini hujan kebetulan. Ya meskipun tidak pada waktu tahun kemarin ya Mas, hujannya sampai deras ya Mas ya. Ya nggak tahu kalau untuk ya di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada ini, kalau di sini kelihatan nggak terus amat kan, itu kan biasa ya kalau bahasa saya. Cuma memang secara globalnya memang hujan. Dan semoga ini juga menjadi pertanda sekaligus doa nggih Mas Bu. Ya betul sekali. Untuk sedherek nuwun sewu, untuk kita juga supaya semoga di tahun ini rezeki kita berlimpah. Amin, amin, amin. Dan Mas Bu masih membahas soal penghitungan Imlek dan juga masih berhubungan juga dengan hujan. Tadi dari yang dijelaskan oleh Mas Bu bahwa penanggalan bangsa Tiongkok ini terutama untuk penentuan Imleknya, penghitungan kalender Imleknya sendiri itu kan bisa dibilang mengikuti atau melihat rotasi bulan, matahari dan juga bulan. Ya, betul. Dan ini mungkin bisa dibilang yang saya kagum itu berarti dari bangsa Tiongkok sendiri pada waktu itu dari tahun 3000 silam, ya 3.500 tahun yang lalu ya. Ya, 3.500 tahun yang lalu itu kenapa bisa sampai punya ilmu tentang menghitung bulan, padahal kalau misal dihitung-hitung dengan masyarakat yang bisa dibilang purba ya Mas Bung ini bisa menghitung bulan yang notabene dari jarak bumi dan juga bulan sendiri susah dihitungnya, bahkan sekarang kan kita butuh alat Mas. Mungkin seperti ini Mas, mungkin nuwun sewu buat setiap nuwun sewu dimanapun Anda berada, kita kalau bicara tentang dulu itu sangat ketinggalan kan gitu kan Mas. Tapi justru masa lalu itu adalah masa nuwun sewu, dimana masa yang sangat maju. Oke, kita tadi Mas Irfan bicara tentang perhitungan, tentang bulan, matahari dan lain sebagainya. Mungkin di sini di saat ini kita menentu harus dengan alat. Cuma dulu nenek moyang kita itu melihatnya itu justru dari contoh dari keluarnya bulan yang dicatat, ini bulan sabit atau enggak bulan itu apa seperti itu. Perhitungan matahari dari
mulai terbit sampai tengah hari sampai mau terbenam. Mungkin dengan contoh ada satu tonggak kayu di situ yang nanti terlihat bayangannya. Kalau kira-kira miring ke situ, berarti ini jam sekian. Nah seperti itu. Jadinya memang nenek moyang kita dulu itu meskipun tanpa alat-alat canggih yang mungkin ada seperti sekarang ini, cuma saya yakin dulu juga mungkin ada alat canggih, cuma kita tidak tahu alat canggih itu apa. Pasti ada satu alat bantu yang mana mempermudah perhitungan penanggalan atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadinya memang teman-teman atau sedherek Nun Sewu ini kadang itu kalau kita bisa bicara masa lalu itu adalah kita bicara tentang Nun Sewu, sesuatu yang kuno. Padahal jangan salah, masa lalu itu justru malah lebih maju. Bisa dibilang justru malah mengagumkan. Iya, sangat mengagumkan. Bahkan juga kita tidak pernah terfikirkan, kok bisa ya seperti itu. Karena mungkin garis bawahnya adalah bahkan masyarakat pada zaman dahulu itu sudah menyadari kita nggak butuh alat karena alat paling canggih itu ada di diri kita. Iya. Yang sudah dikasih sama Gusti, akal dan pikirannya. Betul. Dan juga Nun Sewu membaca alamnya, Mas. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang ini mungkin maksudnya apa yang membaca alam? Cuma orang dulu mereka lebih paham untuk itu, Mas. Bagaimana apa? Contohnya mau hujan, ternyata betul mau hujan. Karena memang kalau di Jawa ada ilmu yang mengatakan ilmu titan, Mas. Jadinya titan itu apa ya, Mas ya? Kepekaan. Biasanya kepekaan ya, gitu ya. Kepekaan kepada alam itu sendiri. Dan itu juga menjadi satu panduan juga, Mas. Dalam semua hal. Kalau bahasa saya seperti itu, Mas. Dan mungkin juga karena orang dulu itu lebih dekat sama alam. Betul sekali, Mas Irfan. Dan Mas Bro, kayaknya bukan Nun Sewu namanya kalau misal karena kita sekarang lagi ada di Semarang, Mas Bro. Iya. Dan dari gunungan dan segala macamnya itu kan sudah identik dengan budaya Jawa. Iya. Nah, saya tuh penasaran, Mas Bro, karena bisa dibilang bangsa Tiongkok ini dulunya kan sudah lama nih, Mas Bro, sudah berada di Nusantara itu lama. Sebenarnya ketika pertama kali datang ke bumi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, di tanah Jawa, itu seperti apa, Mas Bro, penerimaan masyarakat Jawa pada waktu itu? Ya, yang perlu kita ketahui, Mas Irfan Nun Sewu, masyarakat Jawa dari dulu itu selalu menerima tamu-tamu dari Nun Sewu. Kalau bahasa saya tamu asing dari luar pulau. Dan yang perlu kita ketahui, masyarakat Jawa itu orangnya itu nyemanggaake, atau kalau bahasa saya gini, silakan. Seperti itu. Menjamu tamu. Iya. Oh silakan, Anda dari luar, oh silakan kalau mau, seperti itu. Dan kemudian memang bangsa Tiongkok atau Nun Sewu, orang-orang Tionghoa saat itu memang bisa dikatakan yang lebih dulu untuk mengadakan satu perdagangan, Mas. Mencari rempah-rempah, mencari Nun Sewu, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibikin untuk jamu ya, untuk obat seperti itu. Jadi memang masyarakat atau bangsa Cina ini memang sudah ramah sekali, Mas. Ya mungkin secara logikanya agak dekat ya mungkin ya, gitu kan, antara beda dengan Eropa atau Nun Sewu bangsa Timur Tengah yang agak jauh posisinya dengan Nusantara saat itu. Jadinya memang sudah lama sekali, dan disitulah terjadi suatu akulturasi budaya, Mas. Kebetulan juga Nun Sewu di sini juga budaya Jawa dengan atau budaya Nusantara dengan budaya bangsa Cina saat itu agak-agak mirip, Mas. Juga bisa dikatakan titan tentang alam itu sendiri, atau istilahnya apa ya, Mas ya, mempergunakan alam ini sebagai kalau bahasa saya sebagai penanda, acuan ya, penanda atau acuan seperti itu.
Dan itu memang, nah dari situ terjadinya suatu akulturasi budaya itu tadi, Mas. Bahkan juga karena masyarakat, tadi kan Mas Irfan bilang Jawa ya, masyarakat Jawa itu adalah sifatnya itu tadinya menghargai itu tadi, terus kemudian ada yang tinggal di sini, terus kemudian ada juga yang memang menikah dengan orang pribumi seperti itu. Atau mungkin juga bisa jadi bertukar ilmu ya Mas Bro. Betul sekali. Pengobatan, teknologi dan segala betul sekali. Karena memang bisa dikatakan, contoh nih, ada yang di bumi Nusantara tanaman apa, ternyata di sana tidak ada. Mengambil sini atau beli di sini, terus kemudian diolah dan lain sebagainya. Jadinya memang hubungan erat antara bangsa Cina dengan Nusantara ini sudah terjalin lama sekali. Ya. Bahkan juga gini Mas, tidak hanya di perdagangan juga. Nah, ini agak sedikit melenceng ya. Jadi ada sejarah juga di mana Nunsewu pada waktu mengusir penjajah Belanda juga, masyarakat atau istilahnya bangsa keturunan Tionghoa ini juga membantu dalam Nunsewu, perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kalau di Pulau Jawa ini yang paling terkenal adalah Nunsewu, perang yang terjadi di Lasem, Mas. Ya, jadi di situ ada perang namanya perang Anggodo Bali. Disitulah Nunsewu, masyarakat keturunan Tionghoa dan masyarakat pribumi bersatu padu untuk mengusir penjajah pada saat itu. Dan di situ juga bangsa Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. Dan itu juga apa ya Mas ya, kalau bahasa saya, mengerahkan seluruh kekuatan armada lautnya dari Semarang menuju ke sana, Mas. Dan itu Nunsewu, rugi besar-besaran. Nah, disitulah Nunsewu, kalau bahasa saya, hubungan erat, yang sangat erat, ya. Dia tidak urusan bahwa saya saya ras ini, kamu ras itu, enggak. Tapi disitulah bersatu padu untuk, karena saya tinggal di sini, yuk kita bareng-bareng untuk mengusir segala sesuatu yang mengganggu tanah ini, kan seperti pada saat itu. Nah, dari situ juga bisa dikatakan ada tokoh-tokoh yang terkenal saat itu, ada Kapitan Lim ya, atau Kapten Lim, terus kemudian ada Weng Engkiat, ada Tan Sin Ko, bahkan juga Nunsewu Sultan Agung juga mempunyai suatu sahabat dekat saat itu untuk menyerang Batavia, yaitu yang bernama Tan Sin Ko. Jadinya memang hubungan yang erat ini sudah terjalin sangat lama sekali. Betul. Tapi jujur, ketika Mas Pur cerita seperti itu langsung merinding saya membayangkan gimana ya bisa dibilang megahnya perjuangan masyarakat pada waktu itu. Iya, betul sekali. Dan yang perlu diingat adalah Nunsewu, Mas. Kenapa sih kok Lasem kan gitu? Yes. Ya. Lasem itu kan dari kata Losun, Mas, yang berarti hutan jati. Bahkan juga Nunsewu, mungkin ini bagi sedek Nunsewu di mana-mana ada berada, mungkin cerita Wong Fei Hung itu kadang itu dibikin, itu paling cerita film gitu. Ternyata Wong Fei Hung ada dan pernah berguru pada Bupati Dua Lasem saat itu. Jauh-jauh berguru ke sini gitu. Iya, cuma belum kotanya, belum namanya Lasem, masih Losun, Mas. Berguru ke sini kepada Bupati Dua Lasem atau Losun ya pada saat itu. Jadinya adanya suatu tukar-menukar kuaruh juga tentang ilmu pengetahuan, tentang budaya, tentang bahkan ini tak dulu itu ilmu perang, ilmu kebal atau ilmu seperti itu. Dan mungkin saling mempelajari nilai-nilai ya Mas. Betul sekali Mas. Dan mungkin untuk sejarah Nunsewu yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan Mas Bro sendiri, lebih ke itulah sebenarnya apa yang terjadi kalau semuanya yang ada di tanah Jawa ini bersatu ya. Betul sekali. Tidak memandang ras, tidak memandang keturunan. Karena kan dari sekarang ini walaupun ya tidak terlalu terlihat ya Mas Bro ya, tapi kan mungkin masih ada stigma-stigma kecil tentang perbedaan ras Jawa dan juga Tionghoa, yang kemudian Nunsewu mungkin bahasanya agak sedikit gimana ya Mas Bro? Meresahkan kita yang sebenarnya tuh ada satu apa ya, kalau bahasa ada satu tembok ya. Iya, ada satu tembok gitu. Walaupun sebenarnya yang harus kita tahu
justru sejak dari sejarahnya pun ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini kita dari satu asal yang satu rumpun gitu ya. Sama-sama mencintai tanah Jawa ini, khususnya Nusantara. Ya. Jadi begini Mas Nun Sewu, memang adanya satu kalau bahasa saya ada satu tembok itu juga Nun Sewu yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Nun Sewu. Belanda itu kan Nun Sewu, David the Eighth Emperor atau selalu memecah belah persatuan. Ya. Dan pada saat itu juga karena memang belajar dari kejadian Lasem ya, kita contohkan kejadian perang Lasem pada saat itu, hanya Belanda memberikan satu desas-desus gosip tentang adanya satu pemisahan persatuan di sini. Diadakan David the Emperor untuk masyarakat Jawa diceritain begini-begini, terus kemudian masyarakat keturunan Tionghoa satu diceritain begini, terus akhirnya Nun Sewu mulai terjadi gesekan-gesekan kecil. Kok gitu ya? Karena sekali lagi zaman dulu itu Belanda itu berani keluar uang banyak untuk kalau bahasa saya menggandeng orang untuk buat Mas ya, yang gosip provokator seperti itu. Dan saat itu akhirnya adanya suatu mulai ini semakin kesitu semakin kayak ada suatu ya seperti itu. Dan Belanda agak berhasil ini Nun Sewu. Yang meskipun Nun Sewu tidak semua ya Mas ya. Seperti itu. Jadinya mungkin produk usaha Belanda pada waktu itu bisa dibilang sampai sekarang masih bisa dirasakan walaupun tidak terlalu kental. Ya, betul. Dan yang perlu kita ketahui adalah Nun Sewu pada saat itu juga Belanda dengan bangsa Tionghoa itu juga Nun Sewu. Bisnisnya itu malah lebih maju bangsa Tionghoa. Akhirnya pada saat itu Belanda atau VOC itu melihat adanya Nun Sewu, kejadian yang ada di masa kok lebih nih. Akhirnya yang tadinya jualan ini tidak boleh, terus kemudian yang jualan untuk masyarakat Tionghoa saat itu diberikan satu pajak yang lebih tinggi seperti itu. Mulai ada usaha monopoli dagang. Betul sekali Mas. Dan setelah mulai ada satu desas-desus agar supaya masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi saat itu ada satu gesekan seperti itu. Dan mungkin yang kita rasakan sampai sekarang hal-hal seperti itu yang masih sampai sekarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin kita bersatu. Iya, betul sekali Mas. Dan mungkin untuk Nun Sewu, satu hal yang bisa kita ambil dari konten kita kali ini mungkin salah satunya adalah kita coba lagi nih untuk membawa kejayaan di masa itu, betul sekali. Di masa kita semua bisa bersatu, di mana semua itu damai dan sejahtera. Betul sekali. Dan ini kita kembali lagi ke Imlek Mas. Mungkin saya mesti tanya, kok nggak dibahas kue keranjangnya? Nah itu mungkin ada sedikit Indonesia yang udah mulai lapar. Ya. Dan ini alhamdulillah saya tadi dapat rezeki ya, dapat rezeki keranjang sih ya. Ya mungkin gini Mas, mungkin untuk sedikit Indonesia dimanapun Anda berada, ini mungkin ada pertanyaan nih, tadi Imlek ini kok Imlek itu kan lebih harus ada makanannya yang terkenal apa ini kan gitu ya, itu adalah kue keranjang. Jadi gini Mas, kue kenapa sih kok dinamai kue keranjang? Harusnya kan ada keranjangnya. Nah, jadi gini Mas, pada waktu di Indonesia kebetulan di Jawa Timur itu kue keranjang memang dibikin ada keranjangnya Mas. Yang dari anyaman. Ya, ada keranjangnya. Jadinya orang akhirnya menyebut sudah terlalu menyebutnya kue keranjang yang utama. Yang kedua, ada satu asal usulnya juga Mas. Jadinya keranjang itu untuk menghormati Nun Sewu, kalau bahasa saya itu dewa dapur Mas. Oh, seperti itu. Nah, juga ada yang bilang untuk menghormati dewa keranjang juga. Memang di sini tidak ada satu Mas ya, tidak ada satu arti yang ini. Cuma memang
Tapi di makanan atau kue keranjang itu tadi ada satu bentuk filosofi yang bagus, Mas. Karena kue keranjang itu kan terbuat dari nun sewu, bisa dikatakan dari ketan ya, Mas. Ya, dari bubuk ketan dan kemudian filosofinya ketan itu kan lengket ya, Mas. Ya. Kalau kita makan itu lengket dan manis. Lengket itu agar supaya pertemanan, persatuan dan kesatuan itu erat. Terus kemudian menjadikan segala sesuatunya itu menjadi manis seperti itu. Terus kemudian mempunyai filosofi bahwasanya agar supaya rezeki kita itu manis terus untuk selamanya seperti itu. Terus kemudian nun sewu, kalau di daerah Tiongkok sana itu menyebutnya nian gao, Mas, kue keranjang ini yang mempunyai arti lengket dan manis. Tapi juga ada yang mengartikan di sini nian itu adalah tahun, gao itu adalah tinggi. Nah, diartikan menjadi satu tahun yang tinggi agar supaya nun sewu di tahun yang tinggi ini doa-doa kita untuk kesehatan dan kesejahteraan selamanya akan menjadi kembali dari alamnya ke kitanya itu agar supaya kita sehat dan rezekinya itu ada terus seperti itu. Maka dari itu pada saat itu orang-orang yang keturunan Tionghoa itu sampai menumpuk banyak kue keranjang, Mas, agar supaya gini, mempunyai tujuannya agar supaya rezeki saya itu numpuk terus selamanya seperti itu. Karena dari kue keranjang ini sebenarnya bisa dibilang terselip doa dan harapan juga. Betul sekali. Bahkan juga gini, Mas, nun sewu, Mas. Orang yang membuat kue keranjang itu, contoh kalau perempuan ya, Mas, itu harus bersih. Dalam arti tidak boleh halangan. Jadinya kalau halangan itu tidak boleh membuat kue keranjang. Ya, seperti itu. Mungkin orang menghubungkan dengan segala sesuatu yang mistis. Atau kok gitu ya. Kalau bahasa logika saya gini, namanya seorang wanita yang berhalangan itu kan badannya sakit semua. Dan moodnya mungkin ya, Mas. Moodnya juga ringan ya, Mas. Seperti halnya nun sewu pada waktu nun sewu, pada waktu halangan membuat kue keranjang yang harus diaduk dan lain sebagainya. Sambil batin mungkin. Uring-uringan terus jadinya tidak enak, kurang manis, bahkan mungkin malah tidak manis seperti itu ya. Jadinya pada waktu membuat kue keranjang, jika yang membuat itu seorang wanita harus benar-benar dalam keadaan bersih, agar supaya itu tadi secara logikanya moodnya juga pas baik, agar supaya kue keranjang yang dihasilkan itu juga nun sewu hasilnya seperti yang diharapkan, seperti itu. Kayaknya lumayan lama nih, Mas Bu, di luar ekspektasi kita ya, Mas Bu. Kita ngomongin soal Imlek dan tetap ada hubungannya dengan sejarah dan budaya di Pulau Jawa sendiri, Mas Bu ya. Dan mungkin kita harus akhiri dulu episode di podcast Rawung Gayeng di kesempatan spesial Imlek tahun ini ya, Mas. Karena di tahun ini 2573 ya. Wah, itu saya kurang hafal. Tapi seperti itu sudah nun sewu, dan seperti biasa sebelum kita pamit, saya ingatkan lagi untuk Anda yang mungkin belum subscribe, untuk subscribe, like juga komen di kolom komen kita untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek dan segala macamnya. Dan mungkin seperti biasa, Mas Bu, di akhir acara, ya seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan ini gini, Mas, nun sewu, tetap jaga persaudaraan dan persatuan. Kita jangan membedakan untuk ras apapun, seperti itu. Intinya dari dulu kita sudah nun sewu, Mas ya, rukun. Sudah rukun dari dulu, tidak memandang ras apapun. Dan yang penting di sini kita bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan yang pasti rukun agawi santoso, Mas. Betul sekali. Dan seperti itu, sudah nun sewu harus kita akhiri. Akhir kata, saya Joy Irfan pamit.
Dan saya Mas Bro pamit. Salam Rahayu.